Assalamualaikum teman-teman. Welcome di podcast Ngohati, ngobrolin hal penting. Perlu teman-teman ketahui, podcast Ngohati ini dibuat tak lain adalah untuk menemani waktu luang dan waktu santuy teman-teman. Dan pastinya akan ada banyak hal menarik yang akan dibahas di setiap tema yang kami pilih. So, tunggu apa lagi? Jangan sampai lewatkan momen ini ya guys. Gas sampai akhir. Sebelum itu, supaya kita mendengar podcast ini dengan penuh berkah, hayya nabda bikiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti udah gak sabar lagi kan? Let's take a look. Di pembahasan pertama nih langsung saja menurut perspektif dari masing-masing narasumber nih. Yang pertama ada Kak Diana Abdillah dulu ya. Nah, menurut Kak Diana, gimana sih kriteria lelaki idaman itu menurut kakak? Coba kakak utarakan di podcast ini. Silakan kakak. Baik, untuk lelaki idaman ya, sebenarnya menurut saya sih lelaki idaman itu tergantung dari selera masing-masing gitu. Tapi dari masyarakat sendiri sepertinya sudah memberikan tolok ukur gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, lelaki idaman itu adalah ada 3 hal gitu untuk mencakupnya. Yang pertama adalah lelaki yang sadar dan melakukan kewajiban atau mungkin sadar dengan kodrat dia sebagai lelaki, apa tuh, yaitu tanggung jawab, uh, mengayomi, menjaga, dan tidak pemarah gitu ya, tidak kasar terhadap wanita tentunya. Terus yang kedua yaitu lelaki yang sadar dan melakukan kodratnya sebagai makhluk beragama gitu. Entah itu Islam, entah itu Kristen dan lain sebagainya. Dia mengikuti ajaran yang telah dianutnya gitu. Taat kepada Tuhannya seperti itu. Kemudian yang ketiga nih yang paling ampuh nih kayaknya, yaitu dari segi akhlaknya tentunya harus baik gitu kan ya, entah itu kepada siapapun yang lebih tua, lebih muda maupun sebaya. Gitu Mbak Indah. Oh, itu ya perspektifnya. Mantap lah. Berarti istilahnya solih lah ya, kalau bisa dibilang itu ya, beriman gitu. Iya. Tapi tadi taat pada agama itu kan kalau kita sendiri harus Islam dong ya, pastinya ya. Ya tentu, karena kan memang kita menganut agama Islam, jadi mungkin kita mengharapkan seseorang yang solih gitu untuk mendampingi kita ke depannya. Iya, kalau Mbak Diana sendiri nih, kalau misalkan menurut Mbak Diana nih ya dari bidang apa eksternalnya ya, kalau itu kan mungkin kesolihan itu kan kayak internal mereka pribadi gitu ya, ketaatannya kepada Allah gitu. Jadi kalau pandangan luar nih, misalkan dari segi pandangan apa namanya kecakapan tubuh gitu, dan juga secara finansial mereka gitu, apakah itu masih menjadi Oh, faktor apa namanya penarik faktor penarik untuk menarik hati Mbak Diana nih? Oke, kalau itu tentu ya sebenarnya kita akan menginginkan sosok yang uh, pandai atau cerdas gitu, terutama dalam hal agama kan ya, karena kita juga harus bisa apa ya, merasa gitu bisa lebih dekat dengan Tuhan kita jika dia bisa bersama kita gitu. Intinya dia bisa uh, kurang lebih lah tahu dasar-dasar tentang agama itu yang penting. Kemudian kalau untuk finansial, sebenarnya kalau saya pribadi tuh finansial relatif sih ya. Yang penting dia mau bertanggung jawab dan dia sudah memiliki pekerjaan tetap. Kalaupun memang belum, dia punya keinginan untuk berusaha mencari pekerjaan. Seperti itu Mbak Indah. Oh. Oke Mbak Diana, mungkin langsung ke narasumber selanjutnya nih. Udah gak sabar nih, siapa ya? Dari Yunda Deta deh, Kak Deta. Halo Kak Deta. Halo, Halo. Ya kalau menurut Kak Deta sendiri, kriteria laki idaman tuh kayak apa sih Kak Deta? suara saya terdengar? Ya terdengar, tapi agak dikerasin dikit ya Kak. Tolong. Halo. Halo.
Iya, silakan Kak Deta. Terima kasih Kak Indah. Sebelumnya pengen nih nyapanya teman semua termasuk audiens ya. Izinkan saya membacakan pantun gitu. Nah, tidur lena dibuai mimpi, mimpi berjumpa sang putri. Berpimpin tangan menari. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat Wah, pagi. waalaikumsalam. Ya, semoga sehat selalu. Amin ya Allah. Yang di rumah-rumah ini ya, pada di rumah masing-masing semoga juga sehat selalu para audiens. Amin. Semoga semua sehat terus gitu ya. Walaupun kita tidak bersua, tidak duduk bersama gitu ya. Iya. Jadi tadi Kak Indah bertanya nih tentang kriteria lelaki idaman ya. Wah, ini sebenarnya cukup sulit ya, karena masing-masing itu berbeda gitu, perspektif maupun pandangannya. Terkait kriteria lelaki idaman sebenarnya tidak beda jauh dengan laki-laki memilih perempuan. Kayak misalnya dalam Islam harus mempertimbangkan hartanya, harus mempertimbangkan nasabnya, kecantikan atau ketampanan. Terus yang paling utama adalah agama. Cuman dalam hal ini saya akan coba perspektif lainnya, karena saya mahasiswa psikologi, jadi saya perspektif ke personalnya, otomatis si lelakinya gitu. Nah, ada 4 indikator yang akan saya paparkan di sini ya. Yang pertama itu ada sikap. Jadi ini fleksibel. Apakah? Sikap ya, yang pertama itu sikap. Fleksibel, attitude. Karena perlu teman-teman ketahui, sikap dan perilaku adalah 2 hal yang berbeda gitu. Walaupun sering kita kayaknya tidak beda jauh deh antara sikap dan perilaku begitu kan. Sebenarnya perbedaan antara sikap dan perilaku adalah, kalau misalnya perilaku adalah sesuatu yang tampak, aktivitas yang tampak yang bisa kita lihat gitu. Tapi kalau misalnya sikap, coba bagaimana seseorang itu menyikapi hal tanpa harus dia tampakkan sisi aktivitas itu. Kayak contohnya, seseorang itu bisa saja berperilaku bahwa dia suka dengan kita, tapi apakah sesuai dengan sikapnya itu menunjukkan itu gitu. Kan belum tentu ya, bisa jadi dia cuek saja gitu, atau diam aja gitu kan. Karena dia tidak menunjukkan bahwa dia suka dengan kita misalnya gitu. Nah, itu sisi sikap yang susah untuk kita ketahui ya. Barangkali di depan kita baik, di belakang gurundel di belakang, kayak gitu. Nah, itu adalah aspek atau indikator sikap ya. Terus yang kedua ada idealisme fisik. Idealisme fisik menurut orang-orang itu kan berbeda-beda gitu. Menurut mungkin Kak Indah sendiri gitu, mungkin ingin yang cowok yang gagah gitu kan, yang tinggi gitu, atau yang putih kayak gitu. Nah, ini kan setiap orang itu mempersepsikan ganteng, cantik itu kan berbeda-beda gitu. Ada yang cukup dengan manis dia itu udah cukup cantik atau ganteng, atau dengan dia berbadan ideal menurut dia itu udah cakep atau ganteng gitu. Nah, yang ketiga ada idealisme karakter. Nah, ini yang tidak kalah penting ya, karakter. Kita cenderung karakter yang akan pro dengan kita atau setuju dengan kita. Kayak misalnya ketika kita membicarakan apa, dia akan balas dengan yang tidak jauh beda gitu. Jadi nyambung gitu kan. Nah, karena karakter sendiri adalah sesuatu yang unsur yang sangat penting, ini sesuatu yang kita butuhkan gitu, bukan yang kita cari ataupun apa gitu. Karena misalnya nih, teman-teman ini punya kepribadian introvert gitu. Apakah membutuhkan sosok yang introvert juga kayak gitu? Nah, kalau menurut dosen saya ketika berkuliah psikologi, dosen psikologi kepribadian, beliau menyatakan kalau misalnya kita introvert, otomatis sosok yang kita butuhkan adalah extrovert kayak gitu. Kayak misalnya ketika kita pendiam, otomatis butuh orang yang rame dong untuk bisa berkomunikasi dengan kita gitu. Itu contohnya gitu. Terus yang terakhir nih, tidak kalah penting, yaitu keterbukaan. Keterbukaan sejalan dengan komunikasi dan informasi kita mengenai dia gitu.
sejauh mana dia terbuka dengan kita gitu, termasuk dalam hubungan kecil sekalipun gitu, apa yang dia sukai, apa yang tidak, sehingga kita bisa menyesuaikan si lelaki gitu atau calon kita gitu. Dengan kita terbuka, otomatis kita tahu dong dengan pasangan kita gitu. Kita tidak mungkin dong kayak misalnya kita kayak dukun nih, perkirakan dia suka apa, dia nggak suka apa. Kalau misalnya dia nggak ngasih tahu kan otomatis kita ya apa yang dia suka, apa yang nggak suka kayak gitu. Iya, betul. Indikator yang menurut saya itu penting dan ini fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang. Begitu, Kak Indah. Oke, Kak Deta, mantap kali ini. Terkait sikap nih, Kak Deta ya. Tadi kan kalau sikap kan mungkin laki-laki itu menghadapi perempuan, misalkan ya bisa dibilang jatuh cinta itu ada yang misalkan diam-diam, ada juga langsung belak-belakan gitu ya. Kalau menurut Kak Deta sendiri nih, lebih suka laki mana sih Kak? Yang diem gitu kalau suka, dipendem, cinta dalam diam, atau memang suka yang langsung, misalkan langsung nembak aja nih gitu, maksudnya suka langsung bilang aja gitu. Kalau Kak Deta lebih suka yang mana? Kalau misalnya disuruh pilih ya, sedikit cerita aja ya. Saya ataupun perempuan-perempuan di luar sana, termasuk Kak Indah dan teman-teman yang lain, Kak Diana, Kak Lelis juga, jangan jadi perempuan yang mau dicicil gitu. Maknanya adalah jangan sampai dicicil untuk ngomong suka duluan atau disayang-sayang duluan sebelum nikah gitu. Maksudnya adalah kalau saya pribadi menganut kepercayaan pacaran ya setelah nikah, komitmen ya setelah nikah gitu. Otomatis ketika dia mendekati ya nanti ketika sudah siap gitu, bukan sebelumnya. Karena kan terkadang kita tidak mengerti ya bahasa cinta ya. Ibarat kita nih laki-laki sama perempuan, kita ibarat kayak beda planet gitu. Maksud saya seperti ini, tapi si cowok itu atau lelaki itu berpikiran yang lain gitu, sehingga tidak bisa sejalan gitu kan. Nah, kalau misalnya saya inginkan yang tadi pertanyaan Kak Indah ya, saya lebih suka kalau misalnya cowok itu berkepribadian ekstro ataupun intro, terserah gitu. Karena itu adalah masing-masing individu. Cuman bagaimana dia mendekati, saya lebih fokus bagaimana cara dia mendekati gitu. Apakah mendekatinya langsung, belak-belakan sebelum nikah misalnya, otomatis akan saya tolak karena sebagai perempuan harus punya prinsip ya. Tolak aja sebelum berani gitu, karena kok berani-beraninya sebelum sah misalnya kok ngomong gitu. Itu sih menurut saya. Iya, saya kalau misalkan yang benar-benar cinta gitu ya, meskipun ditolak berapa kali kan juga ada perjuangan gitu ya, perjuangan untuk memperbaiki diri gitu, tolak balik lagi, maksudnya coba lagi, tolak coba lagi sampai dapet gitu Kak. Gitu ya Kak Deta ya, misal memang benar-benar minat gitu ya. Iya. Berminat apa nih? Ya intinya bukti cinta itu sendiri adalah pernikahan gitu. Buktinya adalah itu, nggak ada yang lain, bukan dengan perkataan sayang, bukan dengan perkataan nembak kayak gitu kan. Intinya adalah bukti. Apakah dia mampu membuktikan entah karakter dia seperti apa, introvert atau extrovert, entah dia rame atau pendiam. Kalau misalnya pendekatannya tidak sesuai atau bisa dikatakan salah, ya itu tetap nggak bagus gitu. Ya, oke, makasih Kak Deta ya. Ini lanjut lagi ke Imawati Lelis. Oke, halo Imawati Lelis. Halo Yunda Indah. Oke, siap Kak Lelis, silakan. Gimana perspektif Kak Lelis nih terkait lelaki idaman nih? Silakan disampaikan. Kriteria. Suaranya agak dibesarin dikit ya Kak. Sekarang udah kedengeran belum? Ya, udah. Luar biasa saya mendengar tanggapan dari Mbak Diana dengan Mbak Deta. Masya Allah sekali. Masya Allah emang. Saya sampai terpukau sama ungkapan kedua narasumber ini. Sampai saya catat, luar biasa. Ini penting sekali untuk teman-teman ketahui menurut saya. Kemudian
mengenai pertanyaan kriteria ya yang tadi ditanyakan oleh host kita, Yunda Indah, kriteria yang ideal menurut saya yang dibutuhkan oleh kita adalah kriteria yang ideal untuk mencapai apa yang ingin kita capai dari suatu pernikahan. Karena idaman sendiri menurut saya emang kenapa dijadi kriteria idaman? Berarti karena yang idaman ini yang akan mencapai pernikahan yang ideal menurut saya. Iya. Kemudian saya membagi antara si kriteria ini kan sepertinya ada kriteria yang fisik, ada kriteria juga non fisik. Kayak misalnya dari fisik, saya mau pasangan saya lebih tinggi dari saya, kemudian mancung, putih, kayak gitu kan. Kemudian yang non fisik, seseorang yang diharapkan seperti sosoknya ini pemimpin, jadi dia punya wibawa, kemudian lebih pandai dari kita. Karena kalau misalkan sosok pemimpin itu lebih kurang gimana ya, lebih pandai kitanya daripada pemimpinnya, nantinya bisa berontak. Kemudian seseorang yang sekufu, yaitu yang paham agama. Tapi ini kan kriteria-kriteria yang saya sebutkan ini seperti tadi, tinggi, mancung, putih, kemudian sosok yang pemimpin, paham agama. Kemudian saya juga punya kriteria, punya visi hidup, dan dia juga punya visi menikahnya seperti apa. Kemudian dia juga pandai mengelola harta. Itu yang saya jadikan kriteria. Tapi di sini juga ada kriteria yang namanya kriteria yang kita inginkan atau kriteria yang kita butuhkan. Kadang tuh kita lupa, kita buat kriteria idaman, tapi kita lupa untuk membuat kriteria yang dibutuhkan. Nah, tadi itu kriteria yang saya sebutkan adalah kriteria yang saya inginkan, juga saya butuhkan. Seperti itu, Mbak Indah. Nah, oke nih. Penyampaian dari Mbak Lelis mantap juga ya. Kalau misalkan tadi membahas tentang ini ya, visi ya, Mbak Lelis ya. Jadi harus sesuai visi kita masing-masing dulu ya, pasangan kita itu nantinya. Nah, kira-kira kalau visi, kalau boleh tahu nih, visi Mbak Lelis sendiri, nanti biar misalkan ada yang tertarik di para laki nih, Mbak Lelis. Nah, visinya itu apa sih, Mbak Lelis, kalau boleh tahu nih? Wah, ini lumayan ya. Pertanyaannya mungkin tidak akan saya jabarkan visi saya ini seperti apa. Tapi saya ingin semua orang ini memiliki visi hidup dan visi menikah. Menikah ini untuk apa? Misalnya kita mulai dari visi menikah dulu ya. Sebenarnya menikah itu untuk apa sih gitu. Kadang tuh kita lupa gitu kan, melakukan sesuatu tanpa tahu ini tuh tujuannya untuk apa. Mulai dari keinginan kita menikah misalkan. Sebenarnya menikah ini apa sih yang ingin dicapai? Mungkin kita juga belum final ya membahas soal ini. Maksudnya belum final dalam penentuan dari menikah ini mau apa. Kemudian sebenarnya menurut saya visi menikah ini adalah visi yang sejalan dengan visi dari hidup kita itu sendiri seperti apa. Misalkan nih, kalau saya misal ingin hidup saya didedikasikan untuk umat, misalkan untuk umat manusia di muka bumi, Masya Allah, bermanfaat untuk orang banyak. Nah, dari visi hidup tersebut, maka di visi menikah saya ingin sosok yang justru akan bersama-sama dengan saya mewujudkan visi tersebut, atau tidak sama visi juga. Ya, visi itu harus sama ya. Sebenarnya visi harus sama karena kalau satu hubungan dengan dua visi yang berbeda, menurut saya itu akan cukup sulit. Tapi beda halnya ketika kita memiliki visi yang sama, melainkan misinya berbeda, itu insya Allah bisa. Misalkan seperti visi tadi, ingin bermanfaat untuk orang banyak. Misalkan
si perempuan itu tuh ingin bermanfaat dari segi pendidikan, maka dia setelah menikah saya mendukung saya untuk sama-sama bisa membangun satu lahan di mana di sana di sekitar rumah saya sebagai taman baca misalkan. Kemudian si suami juga punya visi yang sama, tapi misinya berbeda. Dia ingin membangun usaha, di mana dari usaha tersebut dia ingin bermanfaat untuk orang banyak juga. Dengan cara apa? Dengan cara membuka peluang kerja untuk seperti itu. Menurut saya kriteria yang kita jadikan tolak ukur adalah harus kriteria yang utamanya kita satu visi dengan orang tersebut. Dan kita juga harus kriteria yang dibutuhkan itu seperti apa, jangan asal-asalan gitu, jangan hanya yang diinginkan untuk mendapatkan keturunan yang sempurna karena saya yang pendek maka pasangan saya harus tinggi kan. Tidak hanya seperti itu, juga punya visi yang harus jelas gitu. Kadang kita juga masih nanti abis kuliah ngapain ya, terus kalau misalkan udah 2 tahun setelah lulus kuliah ngapain ya, kita tuh sebenarnya harus buat visi bagaimana dari sekarang. Jadi kemana-mana ya. Ya nggak apa lah, mumpung kita bisa ngobrol bareng kan, didengerin sama para audiens juga, biar ya saling sharing-sharing.